Ketawa mas. Jangan terus. Kan kalau nggak salah sama Pak Radu itu tulis itu. Oh, betul. Ada pur, ada itu pelet, Oh. masuk gitu. Tapi atasnya bagus. Semua konser. Kenapa? Enggak, itu contoh-contoh aja. Jadi ini yang bisa kita pakai ya beberapa aja. Tapi nanti kalau ketika kita collab itu ada beberapa material ya. Materialnya juga akan banyak, apalagi kalau CAI itu cukup banyak ya. Nanti yang akan naik. Oke. Kemudian kita mulai dulu dari CAI dulu ya. Kemarin ya, di sini dikosongkan semua nih. Consignment itu tidak diisi. Karena apa? Karena ini stok. Barang stok itu kosong, dikosongkan. Pak, kalau di SAP itu nggak ada mandator yang harus diisi ya? Jadi Ada. Kalau di sini ini pasti ya. Ada harus errornya. diisi. Enggak, tapi ini consignmentnya ada yang tergantung dari materialnya. Kalau misalkan kita isi soft text saja, ini pasti harus diisi. Consignmentnya apa? Kalau ini material, apalagi materialnya adalah jenisnya stok, ini boleh diisi, boleh enggak. Tapi kalau pembeliannya tidak dibebankan, misalkan langsung masuk inventory, ini dikosongkan. Itu possible. Gitu. Tergantung dari apa yang kita itu. Ini kita ambil nanti materialnya, nanti jangan lupa tadi. Ya, ya. Tiga aja ya. Ada tiga. Kita ambil tiga. Kalau soal penawaran material nanti tergantung dari apa? Dari Pak Kevin itu mau netapin yang mana yang mau dipakai. Karena sebenarnya kita punya ini ya standar sendiri. Tapi kalau untuk user biar lebih mudah untuk mencarinya, maka kita nanti akan membawa nomor material apa adanya. Oke, kita masukkan store location-nya. Nah, kalau ini di input ya, store location itu maksudnya gudang ya. Itu hanya di input ketika barangnya adalah stok inventory. Boleh, tidak boleh. Kita coba. 100. Oke. Nah, kuantitinya harus diisi. Banyakin aja. 100, 50 boleh. Oke, kemudian ada tulisan biasanya itu warning aja. Apakah dari date-nya, apa namanya, mencukupi ya kalau itu. Mungkin untuk yang budget itu bisa, tapi disesuaikan aja. Nah ini harga ini ambil dari material moving average. Dalam artian kalau kita beli pertama misalkan 140.000, terus kemudian kita beli lagi ternyata harganya naik 150.000. Nanti lama-lama itu harganya akan tinggi sendiri. Apa namanya? Di rata-rata. Oh, ini perhitungan dari SAP kan? Iya. Setelah sesuai kebutuhannya bisa. Ya maksudnya dari materialnya itu kan dia ada story nah nanti dia akan tinggi sendiri. Namanya moving average. Kalau misalkan harganya tidak sesuai bisa dirubah. Ini kan satu item yang dikawin nanti kalau ada dua lagi. Ya nanti bawa Oh, ada bawah. ada lagi. Satu-satu per item. Tapi kalau untuk nanti programnya yang bisa upload itu nanti kalau kita pas dari ini. Tapi DPP-nya aja kan nggak ada pajak-pajakan. Harga Pajaknya nanti di
ada yang dari SAP ini. Oke, tambahin lagi satu lagi. Ini sudah semua sensornya diisi. Juga ada cek ya. Kalau cek ini budget ini 17 ini apa sih dengan gambar ini? Pelannya coba lihat. Pelannya terus apa? Repositornya ada apa? Enggak, kalau pakai ini sebelum kalian nah kalau ada atasnya itu atasnya Oh, ini minta budgetnya. oke lah. Budgetnya di stop ya semuanya. Nah, kalau misalkan tadi repositornya salah, kita pilih apa kantor pusat, tapi repositornya itu bukan divisi tetapi area satu misalkan. Itu salah. Jadi, makanya senternya tuh bisa kalau yang perusahaan berada di area semua, di area-area nggak ada fans. Ada. Nanti sama kayak center itu. Ya apa ya 1:1. Centernya ada, ke sini ada. Maksudnya kan satu bukan. Enggak. Kalau stop ya. Kalau stop itu center. Ya ini ceritanya enggak ada. Enggak. Nah, ini file center sama nih sama seperti cost center. Karena kalau kita ngisi budget itu file center bukan cost center sebenarnya. Iya. Tapi dia mappingnya 1:1 sama cost center. Kalau file centernya diisi, ya cost centernya otomatis ya menuju sini. File center ini Fans centernya jadi udah ada belum mas bisnisnya? ada juga. Misalnya list cost centernya ya, udah ada sih nanti bisa ditunjukin sini. Ini cost center sini yang di sini. Fans center. Fund center tuh ya dia sama-sama objek. Jadi satu cost center itu dibagikan ke satu cost center. Ya itu. Kodenya juga sama. Kodenya sama. 1:1 file center itu sama cost center 1:1. ID-nya ini sama ya cost center juga. Di file centernya diisi ini. Cost centernya. Dananya juga. Kepala dua itu di Ini kalau cost center
Jadi nanti kalau data migrasi ya, migrasi data itu jangan sampai ada nilai-nilai yang 0, gitu ya. Di rupiah tidak kenal sen, ya. Jadi itu akan error, pasti akan error. Nah, kenapa? Iya, ya, silakan disesuaikan aja nilainya. Mungkin kalau di Oracle masih bisa, tapi enggak, dia jadi kalau di USD boleh dua itu ya, 2 desimal ya kalau USD boleh. Tapi kalau IDN nggak ada. Iya. Nilai totalnya berapa? Itu jangan lupa. Enggak, tadi yang komit-komitnya ternyata ada 2 kan ada 3. Aku nggak kelihatan ke sini. Tinggal satu ini. Ya. Ini udah dicek tadi. Udah. 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 Satu lagi. Tanda tanya. Ini ya berarti ya. Yang ini yang ini. Oh ini beda kak, 50 200.000. Ya, sudah ada. Iya. Oke. Oh, di TDM. iya. Ya, sorry. Nah, udah hilang. Oke. Kita lihat dulu headernya terus headernya. Nah, ini nanti sesuai dengan headernya ya. Untuk headernya ya. Kalau misalkan area nanti CM area berapa gitu ya. Tetap di belakangnya ada ini keuangan. Siap. Nah, ini data nomornya. Kita isi dokumennya. Semua PR atau cuma PR stok aja? Semua. Apapun makanannya. Belakangnya. Mau budgetnya apa? Semua. Kalau minimum budget pakai itu masuknya ke disposisi yang dimasukkan ke dokumen, misalkan di atas 500 juta besar kan, nah, disposisi misal direktur gitu, direktur nggak akan punya disposisi nanti akan terlalu panjang kalau semuanya dimasukkan di situ. Repot sendiri nanti di sistem
penyediaan user itu nanti dibatasi berapa, itu nggak cukup mahal. Kalau Pak, apapun Pak. Pak. Wah. Nggak apa tuh. Jelasannya PO apa ya, itu Pak? apa tuh? Ya, PO. Ya. Ini attachment file Pak. Ya. Oh, Namanya, namanya. itu harus isi semua apa enggak? Harus 1 sama 2 harus. 1 sama 2. Itu ada tulisannya tuh RKS, nota dinas, disposisi, kayak gitu. Kalau barang stok kan biasa barang stok kan enggak ada. Apa itu adanya permintaan data apa biasanya? Nggak apa-apa masuk. Berarti yang lain juga kalau tidak ada masuk itu nggak masalah. Gue nanti kan Ini benar nggak ada permintaan. ini apakah masuknya ada yang masuk ke penyelenggara bisa kasih tender kan di lewat kan? Bisa dilelang, bisa bikin sendiri. Kalau itu kan harus ada dokumennya. Kalau yang seperti itu kan pasti kan dicek tuh sama pengadaan kan. Dokumennya sudah apa belum? Bagus sekiranya. Kalau biasanya kalau di sini nggak ada permintaan itu yang sebelumnya. Ya kan sebenarnya ini itu ya kalau di Beliau itu setiap PR itu ada semacam